Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya, yaitu saya sendiri, Rahmat Ali Saputra, dengan rekan saya, Manglam Hotua dan Haloman Lubis, akan mempresentasikan tentang sistem mekanika hewan. Sistem drag and lift pada burung dan pesawat terbang. Berikut ini seperti contoh gambarnya, gaya dorong saya ke bawah, F aksi, gaya angkat burung ke atas, F reaksi. Ini adalah contoh seperti gambar pesawatnya. Ada gaya angkat, gaya dorong, gaya hambat, dan gaya beratnya. Lift. Langsung ke belakang. Truk bertindak langsung ke belakang sepanjang arah gerakan melalui udara, gaya aerodinamis. Pada benda simetris yang bergerak sepanjang sumbu simetrinya, peluru adalah gaya hambat. Namun benda tidak simetris atau bergerak pada sudut sumbu simetrinya, komponen gaya aerodinamis dapat bekerja tegak lurus terhadap arah gaya gerak. Gaya ini yang disebut gaya angkat. Bisa jauh lebih besar daripada gaya hambat. Namun jika benda tidak simetris atau bergerak pada sudut sumbu simetrinya, komponen gaya aerodinamisnya dapat bekerja tegak lurus terhadap arah gerak. Gaya ini yang disebut gaya angkat. Bisa jauh lebih besar daripada gaya hambat. Di rumus F lift sama dengan setengah A plan V pangkat 2 C lift, di mana C lift adalah koefisien lift. Perhatikan bahwa persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan untuk drag. Di gambar di atas, di samping ini. Lift dapat dijelaskan dalam dua cara, yang sebenarnya hanyalah dua cara berbeda untuk mengekspresikan hal yang sama. Berikut adalah cara yang pertama, gambar 10.2a mewakili aerofil yang terlihat pada bagian. Akan lebih mudah untuk menulis seolah-olah aerofil diam dan udara bergerak, tapi efeknya tidak akan berbeda jika sebaliknya. Yang penting adalah kecepatan udara relatif terhadap aerofil. Aerofil yang ditunjukkan miring pada sudut terang ke arah di mana udara mendekat. Miringan ini dan bentuknya yang asimetris, dengan permukaan atau lebih melengkung daripada bagian bawah, memiliki efek membelokkan udara ke bawah. Gambar 10.2c. Udara diberikan momentum ke bawah, sehingga aerofil harus memberikan gaya ke bawah pada udara, dan udara harus memberikan gaya ke atas pada aerofil. Kita dapat membuat perhitungan yang cukup untuk akurat tentang gaya angkat jika kita mengasumsikan bahwa aerofil hanya membelokkan udara yang melewati lingkaran yang diameternya adalah lebar sayap S. Gambar 10.2b. Luas lingkaran ini adalah S 2/4. Jadi jika udara berdensitas melewatinya dengan kecepatan V, massa udara yang dibelokkan dalam satuan waktu adalah Vs 2/4. Gerakan udara ini dibelokkan melalui sudut, sehingga diberikan kecepatan ke bawah V tan. Momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi, laju perubahan momentum adalah massa dikalikan dengan percepatan. Menurut hukum Newton tentang gerak sama dengan gaya. Laju di mana udara diberi momentum di bawah, massa yang dibelokkan dalam satuan waktu dikalikan dengan kecepatan ke bawah adalah V P V 2S 2/4 dan kurung tan. Ini sama dengan lift. F lift sama dengan V P V kuadrat S kuadrat dibagi 4 tan. Cara kedua untuk menjelaskan gaya angkat bergantung pada prinsip Bernoulli. Salah satu prinsip dasar aerodinamika, prinsip Bernoulli, berlaku untuk aliran tunak di sepanjang garis arus. Aliran di sekitar benda disebut tunak jika kecepatan pada titik tertentu relatif terhadap benda yang selalu sama, meskipun partikel fluida dapat dipercepat dan diperlambat saat bergerak. Garis arus adalah kurva yang arahnya di mana-mana sama dengan arah aliran fluida. Dalam aliran tunak, partikel-partikel fluida bergerak sepanjang garis arus. Garis putus-putus dengan panah gambar 10.2c adalah garis arus. Diagram di atas merupakan ilustrasi pembahasan tentang lift. Yang gambar A, sebuah aerofil di bagian menunjukkan sudut serang. Gambar B, sebuah aerofil dengan lingkaran yang dianggap dilalui oleh udara yang dibelokkan dalam derivasi persamaan. 1. Yang C, udara yang mendekati aerofil dengan kecepatan V bergerak lebih cepat di atas permukaan atas dan kurang cepat di atas permukaan di bawah, dan dibelokkan melalui sudut. Yang D, sirkulasi di sekitar sayap burung yang melayang dan pusaran di belakangan.
Yang E, komponen vertikal udara pada penempang melintang melalui bangunannya. E adalah perimeter inti dari salah satu porosilitas railing. Prinsip Bernoulli hanya berlaku jika gaya viskos kecil, sehingga kerja yang dilakukan terhadap viskositas dapat diabaikan. Partikel fluida yang bergerak memiliki energi kinetik, energi potensial, gravitasi, dan energi karena tekanannya. Energi ini dapat berubah saat mengalir sepanjang garis arus, tetapi jika alirannya stabil dan tidak ada kehilangan viskos, jumlah energi ini tetap konstan. Semua partikel fluida dengan volume V dan massa V bergerak dengan kecepatan V, memiliki energi kinetik 1/2 V2 V. Jika pada ketinggian H dan kecepatan gravitasi adalah G, energi potensial gravitasinya adalah GHV. Jika tekanannya P, energi tekanannya adalah PV. Jadi prinsip Bernoulli memberitahu kita bahwa saat bergerak panjang garis arus, energinya persatuan volume adalah setengah PV kuadrat tambah P, GH tambah P sama dengan konstan. Berikut ini adalah gambar aliran udara dari contoh sayap burung dan pesawat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Abang Lamhot. Dan di sini drag on aerofoil. Sayap pesawat memiliki bagian yang ramping. Bagian dalam sayap burung yang mengandung tulang dan otot, tapi bagian luar hanya terdiri dari bulu. Selaput sayap kelelawar juga membentuk pelat melengkung ketika diregangkan saat terbang. Sayap serangga adalah selaput tipis yang membentang di antara pembuluh darah yang lebih tebal. Lipatan memungkinkan sayap yang sangat ringan ini dibuat cukup kaku untuk terbang. Sayap yang baik akan memberi pesawat atau hewan daya angkat yang diperlukan untuk terbang dengan hambatan sedikit mungkin. Untuk beberapa situasi, misalnya untuk penerbangan yang sangat lambat, penting untuk memiliki koefisien angkat maksimum setinggi mungkin. Untuk yang lain, misalnya seperti yang akan kita lihat untuk meluncur pada sudut yang paling dangkal. Prioritasnya adalah memiliki rasio gaya angkat dan seret sehingga setinggi mungkin. Dan di bagian kanannya itu terdapat bagian sayap. Yang A bagian ramping yang khas seperti yang digunakan pada pesawat terbang. Yang gambar B pelat melengkung tipis. Yang gambar C sayap berlubang. Yang gambar D sayap multi slot. Yang gambar E dan F bagian dalam dan luar masing-masing dari sayap merpati. Selanjutnya kinerja meluncur. Ketika pesawat terbang atau hewan meluncur dengan kecepatan konstan, gaya-gaya di atasnya harus seimbang. Gaya-gaya yang dimaksud adalah gaya angkat flip, gaya hambat F-drag, dan berat badan burung MG. Burung itu meluncur dengan sudut terhadap horizontal. Gaya sepanjang arah gerak harus seimbang, jadi V-drag sama dengan MG sin juga gaya-gaya yang tegak lurus terhadap arah gerak harus seimbang. Flip sama dengan MG cos MG jika sudut luncur kecil seperti umumnya cos 1. Persamaan ini mengimplikasikan kan sama dengan F drag per F flip yang menunjukkan bahwa seperti yang telah dinyatakan sudut luncur yang kecil membutuhkan rasio besar gaya angkat terhadap gaya hambat. Akhirnya untuk keseimbangan resultan gaya angkat dan gaya hambat harus sejalan dengan berat burung, yang menyeratkan bahwa pusat tekanan di mana gaya angkat dan gaya hambat dapat dianggap bekerja harus vertikal di atas pusat massa. Burung dapat menyesuaikan sudut meluncurnya dengan menggerakkan sayapnya ke depan atau ke belakang. Semakin jauh ke belakang sayap dipegang, semakin curam luncurnya, seperti gambar burung yang sebelah kanan. Di sini terdapat diagram benda bebas dari burung yang meluncur. F drag sama dengan MG sin F lift sama dengan MG cos 0 sama dengan MG
Tan sama dengan F drag per F lift, soaring. Seekor hewan yang meluncur di udara yang tenang dapat tetap mengudara hanya untuk waktu yang terbatas. Tetapi jika udara bergerak, hewan tersebut mungkin dapat tetap mengudara tanpa batas waktu. Tanpa mengepakkan sayapnya, penggunaan gerakan udara untuk mempertahankan penerbangan meluncur disebut melonjak. Hewan menggunakan setidaknya 4 teknik melonjak. Lonjakan lereng, lonjakan thermal, pelontaran gradien angin, dan lonjakan jangkar laut. Dua yang pertama adalah yang paling banyak digunakan dan paling banyak dipelajari. Jadi uraian berikut terutama tentang mereka. Slope soaring, lereng memembung dimungkinkan dimanapun angin dibelokkan ke atas, misalnya oleh lereng bukit, bangunan, atau gelombang. Jika hewan dapat meluncur sedemikian rupa sehingga laju tenggelamnya relatif terhadap udara tidak lebih besar dari laju di mana udara naik relatif terhadap tanah, ia dapat tetap mengudara tanpa batas tanpa harus mengepakkan sayapnya. Slope soaring, diagram kemiringan burung yang memumbung di sepanjang gelombang. Di sini terdapat diagram kemiringan burung yang bisa kita lihat. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh kawan saya, Halomoan Lubis. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini kemudian di slide selanjutnya ini ada tingkat panas. Nah, lonjakan thermal tidak bergantung pada angin, tetapi pada arus konveksi radiasi matahari dapat memanaskan tanah hingga jauh di atas suhu udara. Nah, udara yang dekat dengan permukaan dipanaskan oleh tanah dan karenanya menjadi kurang padat daripada udara dingin yang lebih tinggi. Akibatnya, udara panas naik dalam kolom seperti arus konveksi dalam cairan dalam panci yang dipanaskan. Nah, bisa dilihat seperti di gambar ada untuk gambar seperti gambar simulasinya untuk tingkat panas thermal lift-nya. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini ada diagram tingkat panas seperti pada gambar A dan B. Diagram burung yang membumbung tinggi dalam suhu panas, kemiringan luncur ke bawah dilebih-lebihkan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada peningkatan gradien angin. Nah, baik gradien soaring atau juga disebut dengan dynamic soaring adalah teknik yang kadang-kadang digunakan dalam elang laut. Nah, itu tergantung pada dua prinsip. Pertama, kecepatan angin umumnya lebih rendah di dekat tanah atau permukaan laut daripada di atas. Nah, yang kedua, mungkin untuk mendapatkan ketinggian saat meluncur dengan mengorbankan kecepatan. Seperti bisa kita lihat pada gambar ya, untuk peningkatan gradien anginnya. Nah, selanjutnya di sini ada si anchor soaring. Nah, si anchor soaring adalah teknik yang digunakan oleh storm petrels. Untuk menjaga diri mereka tetap di udara, tepat di atas permukaan laut. Nah, ketika mereka mencari ikan kecil, cumi-cumi yang mereka ingin makan. Nah, seperti bisa dilihat di gambar ya. Di sini ada relative airflow, air drag, water drag, relative water flow. Seperti itu contohnya. Next. Nah, di sini ada hovering atau melayang. Nah, melayang berarti terbang untuk tinggal lebih atau kurang stasioner relatif terhadap udara sekitarnya. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Nah, hewan yang melayang dan mengepakkan sayapnya untuk mendorong udara ke bawah, prinsipnya sama dengan melayang dengan helikopter. Nah, yang rotornya juga menggerakkan udara ke bawah. Nah, untuk menjaga hewan di udara, momentum ke bawah harus diberikan ke udara pada tingkat yang sama dengan berat hewan. Nah, hewan umumnya melayang dengan mengepakkan sayapnya dalam bidang horizontal. Seperti bisa kita lihat di gambar untuk hewan yang melayang dengan mengepakkan sayapnya. Nah, next. Nah, selanjutnya di sini ada aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Nah, setiap sayap memiliki panjang R dan bergerak melalui sudut, sehingga udara yang dipercepat sayap melewati dua sektor lingkaran, kemudian akan mengabaikan pergerakan sayap dan menganggap sektor sebagai aktuator yang merupakan perubahan tekanan mendadak ke udara yang melewatinya. Nah, awalnya udara ini diam,
kepadatannya adalah, dan luas total kedua sektor adalah R2. Nah, untuk melewati sektor-sektor yang dengan kecepatan fin dan akhirnya mencapai kecepatan wake pada saat bangun jauh di bawah hewan. Nah, jadi massa udara yang dipercepat dalam satuan waktu adalah R2 dan laju momentum yang diberikan ke udara ini adalah R2 fin wake. Nah, ini harus sama dengan berat hewan. Sebagian besar daya yang dibutuhkan untuk melayang adalah daya induksi, yaitu daya yang dibutuhkan untuk memberikan energi kinetik ke udara yang dipercepat. Daya induksi fin sama dengan laju energi kinetik yang diberikan ke udara. Nah, di sini ada rumus-rumus, bisa dilihat. Nah, di sini selanjutnya ada gambar A, B, dan C. Nah, di sini diagram of the air moment product by a hovering animal. Bisa dilihat untuk gambarnya. Nah, selanjutnya, fenomena yang disebut delay stall memainkan peran besar dalam memungkinkan koefisien angkat yang tinggi untuk menduga dan hewan melayang lainnya. Nah, di sini ada gambar A, B, dan C. Nah, gambar A menunjukkan aliran udara di atas aerofil yang ramping seperti sayap pesawat terbang pada sudut serang sedang. Aliran menempel erat pada permukaan aerofil. Namun, jika aerofil adalah pelat tipis dan ujungnya depan tajam, nah jika sudut serangnya tinggi atau keduanya, pola aliran yang ditunjukkan pada gambar B berkembang. Aliran di atas permukaan dari tepi kembali lebih jauh ke belakang, menjebak pusaran tepi dan di depan, di mana udara bersirkulasi seperti yang ditunjukkan. Nah, awalnya setelah aerofil mulai bergerak dari keadaan diam, vorteksnya kecil dan ada sedikit gaya angkat saat gerak berlanjut. Pusaran terdepan tumbuh, sirkulasi terikat menguat, dan daya angkat meningkat. Akhirnya, jika angle of attack tinggi, landing edge vortex terlepas dan hilang saat bangun. Wing stall dan lift hilang. Namun, dalam waktu singkat sebelum hal ini terjadi, gaya angkat mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dipertahankan dalam keadaan tetap. Udara pusaran mengalir dalam spiral kerucut, seperti gambar ditunjukkan pada gambar C. Di ujung sayap, pusaran terdepan bergabung ke dalam cincin pusaran yang berkembang. Selanjutnya, nah di sini bisa kita lihat contoh-contoh stall di sini. Ada dari burung elang yang sedang terbang dan burung-burung lainnya untuk contohnya. Selanjutnya, cukup sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.